Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Dini Siswantoro dengan NIM 2003706, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2 dari buku yang berjudul Design and Aesthetic, yaitu Judging Architecture oleh Roger Scruton. Pada dasarnya, masyarakat ada untuk melestarikan bangunan-bangunan yang cenderung dianggap acuh tak acuh. Namun, selalu muncul kemarahan pada suatu keadaan tertentu tentang hal ini. Contohnya seperti ereksi gedung pencakar langit di Paris atau kawasan perbelanjaan di katedral kota yang tenang. Apakah ini terjadi karena mereka memikirkan estetika? Kekesalan ini memang memiliki banyak penyebab, tapi tidak semua dari mereka memikirkan secara spesifik soal estetika. Setiap orang memiliki hak untuk pendapatnya sendiri, tidak ada yang objektif, tidak ada yang benar ataupun salah, sehingga biasanya ini hanya terjadi secara sepintas saja. Ada pepatah umum dari seorang Maxim yang pernah berkata, "De gustibus non est disputandum, it's all a matter of taste," atau itu semua hanya masalah selera. Dalam mendebati soal selera, alasan yang kita berikan, hubungan yang terjalin, gagasan benar atau salah, semuanya pasti dapat diterima. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri. Tidak ada yang objektif, tidak ada yang benar maupun salah. Namun, kita perlu tahu bahwa perbedaan pendapat tersebut dapat terjadi karena kurang pahamnya seseorang atau sekelompok orang yang terlibat. Salah satu contoh yang bisa diberikan adalah ini. Gambar di kiri merupakan Einstein Tower dan gambar di kanan merupakan Giotto's Campanile atau Giotto's Tower. Jika kita melihat kedua bangunan ini, kedua-duanya tidak dapat kita banding-bandingkan. Mengapa? Ini karena jika kita membandingkan, maka menara Einstein akan terlihat sederhana dan seolah-olah tidak memiliki pemahaman penuh terhadap arsitektur dibandingkan Giotto. Karena ada banyak hal yang bisa dilihat dari Giotto's Campanile, contohnya visual dan kekayaan intelektual, proporsionalitas yang halus, kerumitan detail, dan masih banyak lagi. Seseorang yang terbiasa memperhatikan hal-hal seperti ini tentu saja tidak bisa menganggap bahwa Einstein Tower sebanding dengan Giotto Tower. Meskipun pada Einstein Tower sendiri, kita bisa menghargai kontur halus dan konsepsi yang menyeruh pada dinding Einstein Tower, sehingga kedua-duanya sama sekali tidak bisa dibanding-bandingkan. Keduanya memiliki preferensi masing-masing. Preferensi estetika seseorang berarti sesuatu yang mengarah kepada diri sendiri dibandingkan kesenangan atau kepuasan belaka. Sebenarnya, itu adalah hasil dari pemikiran dan pendidikan, ekspresif perasaan moral, agama dan politik, di mana identitas kita bercampur padanya. Keyakinan ini yang merupakan masalah preferensi tentang yang lain, sehingga kita bebas mengambil keputusan. Ada dua ciri selera. Selera yang pertama, hanya makhluk rasional yang memiliki selera, dan yang kedua, selera dapat berubah bukan didapat dari latihan, melainkan edukasi. Preferensi seperti ini biasanya bukan hasil dari suatu proses pelatihan seperti yang akan diberikan kepada kuda atau anjing. Sebaliknya, selera diperoleh melalui instruksi, melalui akuisisi pengetahuan, dan pengembangan nilai. Perbedaan kontras antara estetika dan penginderaan dapat diciptakan tanpa membuat mereka menjadi kompleks, yaitu dengan nilai-nilai atau values yang lebih signifikan dibandingkan preferensi. Nilai berperan tidak hanya dalam proses tindakan yang mungkin merupakan murni kepentingan orang itu sendiri tanpa mengacu pada kepentingan siapapun. Itu juga termasuk ke proses penalaran di mana kita membenarkan suatu tindakan tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Tanpa nilai, sulit dibayangkan adanya perilaku rasional, perilaku yang dimotivasi oleh pemahaman bukan hanya dari diri sendiri melainkan juga orang lain. Kita perlu belajar untuk melihat dan memahami dunia dari segi mereka. Perbedaan antara keinginan dan nilai sulit ditangkap dalam rumus sederhana dan hanya akan menjadi jelas secara bertahap. Seseorang akan menghayati selera ketika ia menganggap kesenangannya pada suatu bangunan sebagai bagian dari pandangan estetika. Dan oleh karena itu dapat dibenarkan oleh alasan yang dapat diterapkan pada bangunan lainnya yang serupa. Sehingga berpikir tentang fungsi, pengalaman dari bentuk, dan hasil preferensi, semua itu merupakan hasil dari pertimbangan yang sama dan hidup berdampingan dalam satu kesatuan, menunjukkan betapa mudahnya konsepsi kita tentang menerjemahkan suatu bangunan menjadi pengalaman dan bagaimana kesadaran kita terkait erat dengan pemahaman kita yang benar secara estetika. Itulah karakteristik luar biasa dari semua penilaian estetika.
dan menunjukkan adanya penerapan kritik sejati dari setiap aspek yang ada. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata atau pengucapan. Semoga info ini dapat berguna bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.